Demi mendapatkan minyak goreng murah, warga rela antre kepanasan di lapangan. Menariknya, agar tidak terjadi aksi borong, warga yang sudah mendapatkan minyak goreng harus mencelupkan jari ke tinta layaknya pemilu. Ratusan warga rela antri kepanasan demi mendapatkan minyak goreng murah di lapangan Kanigoro, Kota Madiun, Jawa Timur. Minyak goreng tersebut dapat ditebus dengan harga Rp28.000 per kemasan 2 liter. Sejumlah warga mengaku rela antre karena minyak goreng masih sulit didapat. Kalaupun ada, harganya di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Di luar sekitar 40, 38. Tapi barangnya mudah apa sulit, Pak? Sulit ya? Iya, sulit barangnya. Itu rencananya untuk dagang atau Untuk dagang crispy. untuk dagang crispy ya? Oh ya, terbantu nggak barang kayak ini? Sangat terbantu. Untuk menghindari aksi borong dan pemerataan, warga yang sudah mendapatkan minyak goreng harus mencelupkan jarinya ke tinta, layaknya pemilu. Dalam operasi pasar minyak goreng murah ini, panitia menyediakan lebih dari 2 ton minyak goreng kemasan 2 liter. Kilang minyak Pertamina di Kalimantan kebakaran. Api berhasil dipadamkan dan kini dalam proses pendinginan. Terbakar itu bukan buang gas. Itu kalau buang gas sana. Ya kalau api di sini. Kebakaran melanda salah satu kilang minyak milik PT Pertamina Persero di Balikpapan, Kalimantan Timur. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pekerja pun langsung dievakuasi. Sementara kobaran api terlihat cukup besar dari kejauhan. Setelah 30 menit, api pun berhasil dipadamkan. Kegiatan operasional juga kembali normal. Itu api langsung besar gitu loh. Api sih pelan-pelan sih, tadi ke kecil agak besar, sudah nggak terlalu besar, sudah mati lagi. Ada ledakan atau apa tadi? Nggak ada, nggak kedengar ledakan, cuma api aja sih. Oh iya. Sempat panik nggak Pak di sini tadi? Enggak ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki. Di tengah kelangkaan, Satgas Pangan menemukan 50 ton minyak goreng di 2 gudang di Palu, Sulawesi Tengah. Minyak goreng berbagai merek tersebut diduga ditimbun sejak Oktober tahun lalu. Petugas Satgas Pangan menemukan 53 ton minyak goreng kemasan yang ditimbun di Palu, Sulawesi Tengah. Minyak goreng berbagai merek ini ditemukan di 2 gudang milik perusahaan distribusi CVAJ. Stok minyak goreng ini diduga ditimbun sejak Oktober 2021. Kedua gudang ini kemudian disegel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mengungkap penimbunan minyak goreng, yaitu pada tanggal 2 Maret kemarin, hari Rabu. Di situ ada 2 TKP yang dimiliki oleh CVAJ. Ya. TKP pertama, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Palu. Ini ditemukan 21,3 ton. Kemudian TKP kedua, yaitu di Jalan Tavanjuka. Ini sebanyak 32,5 ton. Kini pemilik perusahaan diperiksa di Mapolda Sulawesi Tengah dan terancam hukuman 5 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp50 miliar. Terkendala cuaca buruk, 8 jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Puncak, Papua belum bisa dievakuasi. Sementara 1 prajurit TNI yang mengalami luka tembak berhasil dievakuasi ke Timika, Papua. Proses evakuasi 8 jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua terkendala cuaca karena akses menuju lokasi hanya melalui udara. Kedelapan korban merupakan karyawan Palapiring Timur Telematika yang tengah memperbaiki BTS 3 Telkomsel.
Dari pantauan kamera pengawas perusahaan, 1 orang pekerja selamat. Ia memberikan isyarat untuk meminta pertolongan dan adanya kontak senjata di lokasi. Tadi sudah evakuasi di BTS 4, di mana BTS 4 lebih mudah jangkauannya, keempat karyawan sudah dievakuasi lebih aman. Untuk BTS 3 ini memang posisinya ketinggian sangat luar biasa dan cuaca tadi tidak mendukung sehingga heli tidak bisa mendarat di sana. Sementara anggota Satgas Kodim Yonif R408 SPH Pratu Herianto yang mengalami luka tembak atas serangan KKB di Kampung Dambet, Distrik Bioga, Kabupaten Puncak berhasil dievakuasi ke Timika, Papua. Korban ditembak saat tengah patroli sekaligus memperbaiki saluran air yang berjarak 50 meter dari pos Koramil Dambet bersama personel lainnya. Seorang oknum guru terpergok sedang mesum di toilet musola di wilayah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Ternyata pelaku mesum adalah guru yang sedang berselingkuh dengan istri orang yang usianya lebih tua dari dia. Viral di media sosial, pasangan bukan suami istri melakukan tindakan mesum di toilet musola di Kampung Cihaur, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tentu saja warga kesal dengan kelakuan maksiat pasangan ini. Karena yang pria merupakan oknum guru agama dan yang perempuan merupakan seorang ibu rumah tangga, istri dari salah satu warga Jonggol, serta tempat ibadah yang dijadikan lokasi tindakan asusila. Kedua pasangan ini mengaku tengah mabuk asmara lantaran terlibat perselingkuhan sebulan terakhir. Sebelumnya, warga sempat curiga melihat 2 pelaku berpura-pura turun dari mobil untuk mengambil wudhu. Bukannya sembahyang, keduanya justru nekat masuk ke dalam toilet secara bersamaan hingga digrebek. Pihak kepolisian dan aparat desa serta MUI setempat mendatangkan keluarga kedua belah pihak pasangan mesum ini untuk proses selanjutnya. Namun kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan kasus mesum ini secara kekeluargaan. Amukan massa langsung dibawa ke berwajib. Gitu. Katanya itu guru ya Pak? Iya, katanya si guru, saya juga belum jelas banget ini. Kepastiannya aja guru gitu. Dan keduanya masih punya pasangan Pak? Punya katanya. Dua-duanya? Ya dua-duanya. Ya soalnya saya juga belum interogasi, ya itu mah langsung dibawa situ aja. Hingga kini kepolisian setempat belum bisa memberi keterangan resmi terkait dugaan kasus asusila ini. Seorang tahanan kasus narkoba di Surabaya, Jawa Timur terpaksa harus melangsungkan akad nikah di markas kepolisian Polrestabes Surabaya. Acara sakral yang dihadiri oleh kedua mempelai dan disaksikan oleh Kapolrestabes Surabaya. Saya nikahkan dan saya kawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Menjadi seorang tahanan bukan halangan bagi Andri Kurnia Setiawan untuk memenuhi janji menikahi pujaan hatinya, Fadilah. Pria 24 tahun yang terjerumus dalam kasus narkoba ini terpaksa melangsungkan akad nikah di Mako Polrestabes Surabaya karena sudah terikat janji untuk menikah kekasihnya sejak awal berpacaran. Acara tersebut berlangsung hikmat dengan dihadiri oleh kedua mempelai dan disaksikan oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan. Atas dasar kemanusiaan, Polrestabes Surabaya memfasilitasi semua prosesi akad nikah tersebut. Meminta permohonan untuk melakukan pernikahan dengan dalam negeri, kami sampaikan kepada Bapak Polres menyetujui dan kami melakukan pernikahan di Polrestabes ini. Kami mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk pernikahan ini, yaitu dari pihak KUA, keluarga baik laki-laki maupun pihak perempuan. Dengan disahkannya ijab kabul ini, kedua mempelai kini sudah resmi menjadi suami istri. Terima kasih untuk Bapak Kapolrestabes Polres Surabaya telah mengizinkan mengadakan pernikahan di Polrestabes Surabaya dan memberikan fasilitas cukup layak untuk kami dan saya senang dan terima kasih untuk Pak Yusef sudah merestui.
Namun karena berstatus tahanan, kebahagiaan kedua mempelai hanya berlangsung singkat. Sebab usai acara akad nikah, mempelai pria harus kembali lagi ke ruang tahanan untuk menjalani hukuman penjara. Antrean bantuan pangan non-tunai di Bogor, Jawa Barat dipadati oleh ibu-ibu. Warga terpaksa berdesak-desakan dan mengabaikan protokol kesehatan. Ibu ini terjepit di antara ratusan warga saat antre bantuan pangan non-tunai. Setelah berhasil dikeluarkan dari lautan massa, ibu malang ini pingsan dan dievakuasi petugas. Meski sangat memerlukan bantuan, namun ketidakcakapan panitia dalam mengelola antrean membuat warga kesusahan. Warga terpaksa berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan. Tidak hanya saat mengambil, warga juga harus kembali antre saat belanja sembako. Ini banyak banget ini dari berapa desa emang ini? Banyak sekecamatan. Iya. Banyak, Pak. Banyak pokoknya ya. Ibu nggak khawatir kena COVID, Bu? Kan ini lagi rame, Bu. Nggak khawatir. Mudah-mudahan ya aman ya. Mudah-mudahan. Iya. Udah divaksin ini. Udah divaksin. Iya. Dalam pembagian periode bulan Maret, setiap warga menerima uang tunai sebesar Rp600.000. Dalam kesempatan ini, BPNT dibagikan di kantor kecamatan untuk 11 desa atau sekitar 900 penerima manfaat. Unjuk rasa mendukung surat edaran Menteri Agama mengenai aturan pengeras suara masjid berujung ricuh. Aksi saling dorong antara pendemo dan petugas terjadi di depan kantor Kementerian Agama, Nusa Tenggara Barat. Unjuk rasa yang digelar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di depan kantor Kementerian Agama wilayah NTB ini berlangsung ricuh. Massa memaksa masuk ke dalam kantor dengan mendobrak pintu pagar. Petugas yang berjaga menahan pintu agar pengunjuk rasa tidak merangsek masuk ke dalam kantor. Suasana semakin ricuh saat petugas meminta pengunjuk rasa untuk berhenti berorasi. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas pun tak terhindarkan. Kami mendukung Menteri Agama Republik Indonesia terkait dengan surat edaran. Beberapa hal yang termaktub di dalam surat edaran nomor 5 tahun 2022, yakni kami tidak ada menemukan sedikit pun pernyataan Menteri Agama yang menghina asal tersebut. Unjuk rasa mahasiswa ini juga sempat diwarnai aksi vandalisme. Kecewa tak bertemu dengan Kakanwil, pengunjuk rasa melemparkan telur busuk ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB. Usai menyampaikan aspirasinya, mahasiswa membubarkan diri. Sementara itu di Jakarta, aksi bela Islam oleh ratusan massa digelar di depan kantor Kementerian Agama. Massa mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama. Unjuk rasa digelar menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Qumas meminta maaf kepada umat Islam atas ucapan perumpamaannya yang mengatakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Pengunjuk rasa menilai Menteri Agama dianggap telah melakukan penodaan terhadap agama. Selain itu, pendemo menuntut Menteri Agama dicopot dari jabatannya. Massa juga bersolawat di tengah aksi setelah mendengarkan orasi. Dengan mendapat pengawalan polisi, unjuk rasa berjalan dengan tertib. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda setelah lagi, tetaplah di iNewsroom.